Halo? Oh. Tumben pada diem-diem, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Alhamdulillah. Kumaha? Berisik Mang, Mar. Mang. Alhamdulillah nya kieu we geuningnya. Beki dieu teh sabeuki kieu. Majal. Berisik Mar, berisik. Berisik apa? Mumpung ada kita ngobrol bareng Mar gitu. berisik. Cendol soleh. Dia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan teori game. Hari ini ya kita lanjutkan dengan Maximin dan Minimax. Gimana nih kabarnya nih sebelumnya? Kapan terakhir ngobrol? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, Bu. Ngobrol bareng-bareng Baik, Bu. Kalau Ibu gimana? angkatan kapan terakhir? Alhamdulillah baik, sehat juga sama. Terakhir ngobrol satu angkatan, ya waktu ke kondangan Sahril. Waktu ke kondangan Sahril itu Ngobrol udah langsung. angkatan. Gak ada akunya, Satu Mari. satu angkatan. Gak ada Hah? aku. Gak ada aku jadi gak kaji. Gak ada aku mari. Ya, kamu kan di Cirebon. Doakan rasis ya, Leh ya. Kamu gak jemput aku. Kamu mau jauh. Nanti ketakut tutung. Kamu udah tutup. Rasis.
Ya, oke. Udah 14 partisipan ya. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu hari ini. Oke, sebelum mulai kuliah hari ini, mari bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita bahas trial ya, dan dominan strategi. Dilanjutkan sekarang masih dengan pure strategi. Kalau yang masih ingat dengan pure strategi itu strategi murni ya. Jadi masing-masing player itu memilih satu strategi, bukan campuran. Nah, hari ini dibahas juga nih, selain yang pure strategi, ada mix strategi dulu. Mix strateginya juga ada banyak caranya, tapi hari ini cuma sampai yang 2x2. Jadi pure strategi maksimin minimax dan mix strategi 2x2. Maksimin dan minimax. Mungkin baru dengar. Biasanya istilahnya apa? Maksimum ya, minimum ya. Minimum. Ini bedanya maksimin. Maksimin. Mini max. Jadi maksimin teh maksimum atau minimum gitu. Minimax teh minimum atau maksimum. Kita pahami lebih lanjut ya. Di sini permainan yang posisi pilihan terbaiknya bagi setiap pemain dicapai dengan memilih satu strategi tunggal. Karena maksimin dan minimax ini kan salah satu cara untuk mencari strategi yang dipilih dalam pure strategi ya, atau strategi murni. Jika nilai maksimin sama dengan minimax, maka permainan selesai, atau di sini kita bisa menemukan saddle point. Itulah saddle point-nya. Kalau ketemu nilai maksimin sama minimaxnya sama. Tapi kalau nilai maksiminnya tidak sama dengan minimax, permainan harus diselesaikan dengan strategi campuran atau mix strategi game. Kita coba pahami lebih jauh maksud dari tadi istilah maksimin dan minimax tadi. Misal di sini ada perusahaan A dan ada perusahaan B. Perusahaan A-nya punya 2 pilihan strategi. Strateginya ada A1 dan ada A2. Perusahaan B punya 3 strategi. Ada B1, ada B2, ada B3. Seperti biasa, diminta cari nilai permainan dan strateginya. Kalau sebelumnya kita menggunakan cara trial dan dominan strategi, sekarang kita coba lihat dengan menggunakan maksimin dan minimax. Contoh ya, kalau pemain A itu carinya yang besar atau yang kecil? Coba ada yang masih ingat nggak? Carinya yang besar. Betul. Kalau pemain B cari yang besar atau yang kecil? Carinya Kecil. Atau yang umum? Yang kecil. Sudah tahu ya? Pemain A tahu kalau pemain B bakal cari yang minimum. Pemain B juga tahu kalau pemain A itu pasti akan mencari yang maksimum. Pemain A tahu B akan berusaha cari yang minimum, maka dari yang minimum itu A akan cari yang maksimum untuknya. Makanya di sini namanya istilahnya maksimin. Dari yang minimum dicari yang paling maksimum. Jadi istilahnya maksimin. Beda dengan kebalikannya dari minimax. Minimax berarti dari yang maksimum dicari yang paling minimum. Pemain B tahu kalau A itu berusaha cari yang maksimum. Maka dari yang maksimum itu, si B akan cari yang paling minimum untuknya. Diistilahkan dengan minimax.
kita lihat di sini pemain B akan ini kan strategi B ya, B1, B2, B3 itu berarti kita lihat dari sudut pandang pemain B kan. Pemain B akan mencari yang mana? Yang paling besar atau yang paling kecil? Sebenarnya dia paling mau kan? Mau yang paling kecil ya. Pemain B itu kan mau ambil yang paling kecil, tapi dia tahu A itu pasti nggak akan ngebiarin dia ambil yang kecil. Makanya di sini pemain B nirik-nirik nih A, pasti dia kalau di 6 sama 8 si A pasti akan ambil yang 8 kata pemain B. Jadi sama pemain B dilingkarin dulu tuh 8. Kalau saya ambil strategi B2, si A pasti akan ambil yang 9 kata pemain B. Dan jika saya ambil strategi B3, pasti si A akan ambil yang bobotnya 4 ya, si payoff-nya. Karena saya mau ambil yang paling kecil, kan pemain B ambil yang paling kecil ya, dari nilai yang maksimum ini, yang paling kecil yang mana? 8, 9, atau 4? 8, 9, 4, ambil yang paling minimum. 8, 9, 4, ambil paling minimum. Nah, dari maksimum itu B akan paksa nilainya jadi minimum, yaitu 4. Sekarang kita beralih ke pemain A. Pemain A di sini alias pemain baris, dia pasti akan maunya yang besar ya, tapi dia lihat B pasti akan ambil yang paling kecil. 6, 9, 2, berarti prediksi A, B akan ambil yang mana? 6, 9, 2, pilih yang mana B? 9. 2. 2, iya. 2. Oh, A tahu dari setiap baris pasti B pilih yang paling minimum. Kalau dia ambil strategi A1 pasti si B itu ambil yang B3 atau yang nilainya 2. Dan kalau pemain A itu ambil strategi A2, pasti pemain B itu ambil yang 4 karena paling minimum. Tapi A biar supaya optimal, dia ambil dari yang minimum ini, ambil yang paling maksimum. 2 sama 4 yang paling maksimum yang mana? 2 sama 4 besaran mana? 4. Nah, 2, 4. Ambillah 4. Si A-nya itu akan paksa nilainya jadi maksimum, yaitu 4. Di sini kita lihat nilai minimax itu sama dengan nilai maksimin, sama-sama 4. Berarti terjadi saddle point di sini. Nilai maksimin dan minimax sama, maka itulah strategi optimum. Strategi optimumnya masih dengan contoh soal yang sama ya, dengan beberapa pekan yang lalu itu hasilnya di 4 ya, A2, B3. Oke, ini latihannya dengan menggunakan nilai maksimin dan minimax. Siapa yang mau coba? Ada pemain ayo. strategi, ada Metodenya sama kayak waktu itu Bu ya, berarti ya Bu ya? Ini sekarang pakai metode maksimin minimax kayak yang sebelumnya. Nah, pakai Ya kayak metode waktu ini. itu yang saddle point kan? Ya, tapi pakai minimax dan maksimum. Sama contoh soalnya sama yang sebelumnya. Coba pandangi dulu ya. Tapi Bu, saddle point-nya selalu Karena contoh soalnya sama, insya Allah jawabannya juga tetap sama, nanti bakal di 4. Cuman dengan cara yang berbeda, hasil jawabannya tetap sama gitu. Oke, kita ulang lagi ya. Sekarang, ini metodenya namanya maksimin dan minimax. Kalau pemain kolom atau pemain B, dia akan cari yang paling kecil, ya. Ingat, yang paling kecil. Tapi dia tahu A itu akan ambil yang besar. Makanya dia tuh kumpulin dulu nilai yang besar-besar.
Contohnya nih, dia kumpulin ya 8, 9, 4, tapi dia tetap mau yang paling kecil dari yang besar itu. Maka si B akan diam di strategi B3 yang nilainya 4 ya. Ini yang namanya minimax. Cari minimum dari nilai maksimum. Kan 8 itu nilai maksimum, 9 itu nilai maksimum dari B2, 4 itu nilai maksimum dari B3, tapi dia minimumkan. Jadi namanya minimax. Sedangkan di pemain A, dia pemainnya baris. Nih, tandain dulu barisnya. Dia maunya ambil yang besar, tapi dia tahu B itu akan ambil yang kecil. Dia kumpulin dulu tuh nilai yang kecil, lalu dia ambil yang paling besar. 2 sama 4. Dia maksimumkan hasil yang sebelumnya minimum-minimum ini. Minimum kan, 2 itu minimum dari 6, 9, 2. Minimumnya 2. 4 itu minimum dari 8, 5, dan 4. 2, 4 ini adalah nilai minimum. Yang paling maksimum dia ambil sama A. Hasilnya adalah 4. Nilai maksimin sama dengan nilai minimax. Terjadilah saddle point. Makanya strategi yang diambil adalah pemain B, B3, pemain A, A2. Sekarang kita coba di latihan yang ini. Kita bisa coba dari yang pemain 2. Nah, pemain 2. 0, 5, min 3, 7. Dia memang mau yang kecil pemain kolom ini ya, tapi dia tahu pemain 1 akan ambil nilai yang paling besar. Makanya dia harus mengumpulkan nilai yang besar-besar dari setiap kolom. Kita lihat dulu nilai yang paling besar setiap kolomnya. 7, 8, 4, 6. Oke, di sini 7, 8, 4, 6. ya betul, di sini 7. Di sini 8. 8. Di sini berapa? 4. Paling besar 4. Dan di sini 6. Lagi 6. dia kumpulkan nilai yang besar, lalu dia cari yang paling kecil. Berarti 4. dia berhenti di 4. 4. Pakai 2 berapa? Nah, dia berhenti di sini. Sekarang kita lihat yang pemain 1. Pemain 1, pemain baris, dia pengen yang besar, tapi dia tahu lawannya pasti ambil yang kecil. Makanya dia akan mengumpulkan nilai yang kecil-kecil, lalu ambil yang paling besar. Oke, di baris 1. 4, min 3. Di baris 1 dia ambil min 5. Oke, Min 3. Min 3. lalu di baris 2. Min 4. Baris 2, 4. 4. Baris 3. Min 3. Negatif 3. Baris 4. Min 2. Min 4. Min 4. Min 4. Min 4. Min 2. Min 4. Dari yang kecil-kecil ini dia Kenapa, ambil Ilham? yang paling besar. 4. Dari min 5, 4, min 3, min 4 dia ambil yang paling besar dan jatuh 4. angka 4. Oke. Di sini lihat bahwa nilai minimax ya dan nilai maksiminnya itu sama-sama di 4.
Berarti strateginya adalah pemain 2 di strategi 3 dan pemain 1 di strategi 2. 2. Ini namanya metode maksimin dan minimax. Ada pertanyaan sampai sini? Mudahan mana? Mudahan trial, mudahan dominan strategi, atau mudahan maksimin minimax? Kalau mudah mah mudah trial. Kalau mudah mah mudah trial karena kita memilih sesuai sudut pandang kita. Kalau maksimin minimax ini tuh kita milihnya sesuai sudut pandang musuh. Sesuai sudut pandang lawan ya. Dicampurin. Tapi bagus. Tapi ibaratnya kalau pakai maksimin minimax ini nggak akan kesasar gitu. Karena kan emang sama kita dipapai. Ya. Tiap kolom dilihat, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Baris 1, 2, 3, 4 misalnya seperti itu. Kalau misalnya trial kadang kita mau dari titik sini, mau titik sini gitu. Apalagi misalnya dominan strategi kadang nutupnya bisa salah kan. Yang harusnya nggak ditutup karena matanya siwer, nutupnya malah baris atau kolom yang salah. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau barusan ini pure strategi karena apa? Hanya ada strategi murni, jadi nggak campuran. Strateginya diambil strategi 3 saja, diambil strategi 2 aja gitu. Kalau di lanjutannya ini ada yang namanya mix strategi. Mix strategi ini strategi yang diambil tidak cuma 1, tapi ada proporsinya sendiri-sendiri. Karena kadang satu strategi aja tidak bisa membuat kita memenangkan suatu tanda kutip permainan gitu ya. Kita dalam dunia nyata aja harus nyampurin banyak strategi gitu. Kita mix strategi. Kan ya, kalau kata Pak Sandiaga Uno mah, are you ready? Cenah. Ini kalau kalian waktu SMA-nya suka sama eliminasi dan substitusi, pasti akan sangat bahagia sekali untuk kembali lagi melihat mereka di teori game kali ini. Tapi kalau misalnya kalian agak nggak suka sama yang namanya eliminasi dan substitusi, boleh istighfar dari sekarang karena lumayan ya. Mungkin CLBK. Istighfar. Alhamdulillah enggak, Bu. Oh, enggak ya. Aduh. Bukan nggak suka Nggak boleh, sih, Bu. cuma lebih ke bahasa preferensi aja. MLBK mantan lama bersemi kembali. Kerusukan. Cek. Mix strategi. Genset KW dipakai. Boleh apa? Kita lihat di sini ada matrix payoff dari perusahaan A dan perusahaan B. Tapi ketika kita cari nilai minimax dan maksimin ya, ternyata tidak cucok meong. Jadi nggak sama. Di sini minimaxnya 2, tapi maksiminnya negatif 2. Maka tidak bisa dilakukan, kita tidak bisa mencari satu strategi yang utuh atau pure strategi. Oleh karena itu pasti larinya ke mix strategi. Mix strategi kali ini yang dicoba itu yang matriksnya 2x2 dulu ya, karena kalau misalnya matriksnya 3x3 berarti ketemunya 3 variabel, nanti kita carinya ini yang 2 variabel dulu. Ini contoh yang 3 variabel ya, 3x3 matriksnya.
Kita coba pakai minimax maksimin, nggak ketemu karena ini maksimumnya 5, 4, 2. Lalu kita minimumkan hasilnya 2 dan nilai maksiminnya negatif 2. Maka permainan di atas tidak mempunyai yang namanya saddle point. Nah, secara matematis biar menangisnya nggak kedengaran karena kalian melihat sigma-sigmaan. Aku menangis membayangkan, mungkin ada yang menangis juga di dalam hati. Udah, nggak apa-apa. Marima jangan tong jadi emutannya. Ditinggal atas jadi emut. Toh selama ini dikasih sigma-sigma masih tetap hidup kan? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Berarti Jaya, Bu. Ya, Bu, tapi deg-degannya parah, Bu. Alhamdulillah sih Bu masih ya, hidup. masih deg-degan ya. Cuma Bapak kena semua Bu. Insya Allah Oh, ya. deg-degan. Lebih kencang daripada biasanya, Bu. Insya Allah bisa. Ya Allah. Bisa, Ya yuk, mudah-mudahan. Ayo Ilham jangan ngebul. Mr. J. Si Marima pura-pura hidup. Kamu udah Pura-pura mati hidup. gosong, Soleh. Cek. Ya, kita tinggalkan saja notasi-notasinya karena kalau mau dijelasin juga sebenarnya Ibu ngejelasin kita bengong semua Bu. enggak seperti biasa, itu kelihatannya saja sulit ya. Padahal kita langsung aja cobain ke aslinya. Tidak ada sulit-sulitnya karena di balik kesulitan itu selalu ada kesusahan ya. Nah, di sini kita lihat Kapan mudahnya Bu? Balik kesulitan selalu ada kesusahan. Terus gimana Bu mudahnya Bu? Di balik kesulitan Sangat pasti ada memotivasi, Bu, kesusahan. kata-katanya. Quotes of the Luar day. Bagus, Bu. Quotes of the day. Bagus. Barudak update status. Di balik kesulitan pasti ada kesusahan. Update status barudak. aduh, Siap, ya Dokter. Allah, ya Robi. Udah pada makan kan tapi ya, Bang. biar energinya masih banyak gitu untuk mencerna materi selanjutnya ini. Karena menggalau pun itu butuh energi ya. Jadi jangan lupa makan, jangan lupa istirahat. Di sini ada matriks payoff ya. Matriks payoff-nya 2x2. Kenapa 2x2? Kan ada Y1 Y dan X. Dan nggak tahu Bu. Ya karena ada Cuma ada 2 kolom dan 2 baris. Iya benar, ada 2 kolom Nah, sama 2 dua baris. baris, 2 kolom. Iya, jadi namanya matriks 2x2. Kalau misalnya barisnya ada 3, kolomnya ada 2, berarti namanya matriks 3x2, ya kan? 3x3. Oh iya, kayak 2. Nah. Kalau matriksnya barisnya ada 3, kolomnya ada 4, berarti? Matriks 3x4. 3x4. Gitu. Jadi Contohnya 2x2. kayak jualan foto. Latihannya 5. Contohnya 2x2, soalnya 5x4. Oke, karena di sini tidak ada strategi yang sempurna. Soalnya 10 kali. Sama seperti tidak ada mahasiswa yang sempurna dan tidak ada dosen yang sempurna ya, maka di sini setiap strategi itu punya probabilitas tertentu. Jadi, karena kayak tadi, oh nggak mungkin sih 1
aja yang diambil, strategi A1 aja, tapi mau ada A2-nya juga sedikit misalnya. Nggak mungkin ambil strategi B1 aja. Nggak mungkin cuman nembak pakai senapan aja gitu untuk memenangkan peperangan, tapi mungkin harus dibombardir gitu kan, kirim pesawat tempur, banyakin kasih soal kalkulus. kirim pesawat tempur atau sedikitin ngirimin bom misalnya kayak gitu. Kasih soal kalkulus juga udah ini Bu, udah pada kelapakan Bu. Tombol surrender kemana, Bu? Oh, kalkulus ya. Bukannya jadi masa lalu kalkulus ya, kecuali kalau yang mengulang kembali. Mungkin akan jadi Fajri. masa depan. Udah jadiin aja kalkulus itu masa lalu, jangan dijadiin masa depan ya. Jadiin masa lalu aja berat. Terlalu nyaman, Bu. Cita-cita mau jadi profesor kayaknya, Bu. Prosesor. Apakah hidup ini terlalu mudah sampai mengambil lagi kalkulus berkali-kali? Aduh, ya Allah. Kalau bisa 2 kali, kenapa harus sekali, Bu? Ya Bu, ambilnya sekali-kali, sekali di tahun akademik 2018, sekali diambil di tahun akademik 2019, sekali diambil di tahun akademik 2020. Aduh, nah karena misalnya ini nggak mungkin cuman satu, jadi ada yang namanya probabilitas ya. Jadi strategi ini punya probabilitas yang kalau kita jumlahkan, probabilitas ambil strategi 1, di sini X1 itu buat A1, X1 ditambah X2 itu probabilitasnya 1. Kalau di pure strategi kan probabilitasnya 1 semua, masing B1-nya 1 misalnya, ambil B1 karena strateginya ternyata begitu dicari probabilitasnya tuh 1 di B1. X1 tambah X2 1, begitu juga dengan strategi B1 dan B2 kalau dijumlahkan itu akan jadi 1. Contohnya kayak gimana sih kalau misalnya strategi Y1 itu proporsinya 0,2, berarti Y2 itu proporsinya 0,8 alias 20% kita menjalankan strategi B1 dan 80% kita menjalankan strategi B2. Ini adalah ketentuan awalnya bahwa X1 ditambah X2 itu harus 1 dan Y1 ditambah Y2 itu harus 1. Nggak bisa lebih dan nggak bisa kurang. Pokoknya ini udah harga pas aja. Nggak bisa ditawar lagi, nggak bisa dikeleketek lagi harganya, nggak bisa diguncang-guncang lagi, tetap ini harus 1 bulat, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kita lihat di pemain kolom B1, itu yang dikolomin adalah negatif 3 sama 6. Nah, jika B pilih strategi B1, maka A akan pilih yang mana? -3. Ya, tapi karena big strategi, ingat bahwa tidak ada strategi yang sempurna. Maka jika B pilih strategi B1, maka A akan pilih -3 dikali X1 atau -3 dikali proporsinya si X1, proporsi dari strategi X1 ditambah 6 kali X2. Nah, besar proporsinya ini, persentasenya ini yang mau kita cari. Akhirnya itu berapa proporsi X1, berapa proporsi X2, berapa proporsi Y1, dan berapa proporsi Y2. Kalau misalnya si B pilih strategi B2, maka A akan pilih ekspektasi payoff-nya. Kalau tadi di B1, ekspektasi payoff-nya -3 X1 ditambah 6 X2. Kalau B pilih strategi B2, maka A akan pilih 7
7? A1 bukan? 7x A1. 7x1 ditambah 1x2. Ya, A1. betul. Ya. A1 di sini X1, ya A2 di sini adalah X2. Betul. Suka merendah ya, nggak bisa matematika. Padahal bisa-bisa aja. Ini kan ini masih contoh soal, Bu, 4 angkanya. Nanti latihan 9. Nanti UTS tiba-tiba 200 aja, Bu, angkanya. Ya Allah, jangan buruk sangka, nanti bisa kejadian. Spesial buat Rijal. Spesial Boleh buat jolim, Rijal. Masrum. Spesial buat Rijal aja itu mah. Spesial buat Rijal. Apakah Mushroom. perlu kita kabulkan? Khususon Rijal Mushroom, Ibu. Mari mau UTS-nya ditutup matanya, Rizal mau kasih matriks payoff-nya 200 kali 200. Ditutup Aku udah aja, tahu Bu. cheat-nya, Bu. Semuanya, Bu. Badannya semua ditutup, Bu. Aku udah tahu cheat-nya, Bu. Itu, Bu, kalau ulangan ditutup. Itu yang sama mulutnya ditutup itu bohong, itu bukan dia kayaknya. Pokoknya mah dibalik kesulitan pasti ada kesusahan pokoknya mah. Amin. Udah tahu. Ya udah, lanjutin lagi ya. Pokoknya di sini ada ekspektasi payoff, 2 ekspektasi payoff jika strateginya B1 dan strategi B2 dari sudut pandang A. Jadi di sini min 3x1 ditambah 6x2 dan 7x1 ditambah 1x2. Ekspektasi payoff ini nilainya akan sama gitu. Sehingga tak ada strategi yang dominan. Jadi ekspektasinya sama. Min 3x1 ditambah 6x2 itu harusnya akan sama dengan 7x1 ditambah 1 dikali X2. Dari sini udah kelihatan kan yang kalian waktu sekolah itu pindah ruas, padahal sih nggak ada pindah ruas ya. Karena masing-masing ruas dikurangi angka yang sama atau bilangan yang sama. Coba disederhanakan min 3x1 ditambah 6x2 sama dengan 7x1 ditambah 1 dikali X2. Berarti X1-nya itu sama dengan berapa X2? Masih ingat kan itu kenapa bisa 5X2? Ditambah. Karena ya 6X2 dikurangin 1X2 ya. 6X2 dikurangin X2 itu adalah 5X2. Sedangkan yang X1 kenapa 10X1? Karena 7X1 ditambah 3X1. Sehingga 5X2 akan sama dengan 10X1. Tadi dari awal perjanjiannya itu adalah X1 ditambah X2 itu akan sama dengan 1. Nah, kedua persamaan ini kita bisa eliminasi atau bisa kita substitusi sehingga didapatkan nilai X1 itu akan sama dengan 1/3 dan X2 akan sama dengan 2/3. Sehingga di sini di toko mah selang. Kita menemukan nilai akhir dari strategi A ya. Nilai akhir dari strategi A itu adalah A akan menjalankan strategi A1 sebesar 1/3 atau ini sekitar 33%, dan strategi X2 atau strategi A2 akan dijalankan oleh A2 sebesar sekitar hampir 66,7 ya, 67%. Ini yang namanya mix strategi. Jadi dia nggak menjalankan A1 saja dan tidak menjalankan A2 saja, tapi kombinasi dari strategi yang ada. Sampai sini paham? Ini baru strategi dari A.
baru X1 dan X2. Bagaimana dengan Y1, Y2-nya? Caranya sama, hanya kalau yang tadi kolom, sekarang kita cari yang baris. Tidak ada strategi yang sempurna, setiap strategi punya probabilitas tertentu. Tadi udah ketemu X1-nya 1/3, X2-nya 2/3. Sekarang tugas kita lanjutkan untuk mencari Y1 dan Y2. Masih sama, X1 kalau ditambah X2 itu 1, Y1 kalau ditambah Y2 itu 1. Di baris ya berarti. Jika A pilih strategi A1, maka B akan pilih ekspektasi payoff-nya adalah min 3 Y1 ditambah 7 Y2. Udah paham ya dari mananya ya? Kalau A pilih strategi A2, maka ekspektasi payoff-nya sama dengan apa? Ditambah apa? Kalau A pilih strategi A1, maka ekspektasi payoff-nya min 3 Y1 ditambah 7 Y2. Kalau A pilih strategi A2, maka ekspektasi payoff-nya jadi berapa? 6 Y1 ditambah 1 Y2. Ya, 6 Y1 ditambah 1 Y2. Ekspektasi payoff nilainya sama, besarnya sama. Makanya kedua persamaan ini bisa kita gabungkan jadi min 3 Y1 ditambah 7 Y2 sama dengan 6 Y1 ditambah 1 kali Y2. Kita sederhanakan ya, jangan dirumitkan ya. Biasanya disuruh nyederhanain persamaan kok bawah-bawahnya malah jadi rumit. Disederhanakan jadi 6Y2 sama dengan 9Y1. Kita ingat lagi tadi Y1 ditambah Y2 itu sama dengan 1. Nah, punya modal 2 persamaan, bisa pakai substitusi, bisa pakai eliminasi. Hasilnya akan didapat Y1 2/5 dan Y2 sama dengan 3/5. Atau di sini artinya adalah strategi yang dijalankan B adalah strategi B1 dengan persentasenya 40% dan strategi Y2 dengan persentasenya itu adalah 60%. Sehingga dapat disimpulkan ketika kita substitusikan nilai Y1 dan nilai X1 dan X2, nilai permainannya akan sama, yaitu nilai permainannya sebesar kesimpulannya adalah di sini A akan pilih A1 dengan probabilitas 1/3, A akan pilih A2 dengan probabilitas 2/3. B akan pilih B1 dengan probabilitas 2/5 dan memilih B2 dengan probabilitas 3/5 dengan nilai permainan 3. Ini dengan metode matriks 2x2 untuk menemukan besarnya probabilitas dari masing-masing strategi dalam mix strategi. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak bisa kita lanjutkan. Di sini ada latihan soalnya. Kita lihat dulu. Dari yang kolom, ini berarti kalau kita mau bikin persamaan gimana? Min 3 X1 Min yang ditambah Min 3 X1 tambah X2 X1 X2 akan sama dengan 7X1 7X1 ditambah 1X2 7X1 tambah 1 kali X2. 1
Jadi berapa? Jadi sekian. Jadi Ya. 4x1. 4 4x1 plus X2 sama dengan 10 Ya, X1. X2 sama dengan 11x1. 10 X1. Ya. pada mabuk 10. semua. 10. 10 X1 kan? Enggak gitu. Enggak gitu. Sama aku tambahin satunya Bu 11. Ada yang 4 kan karena itu min 3 ini 7 Sama 7. Nah, aku mikirnya 4 itu mah ditambahin 7, Bu. X2 sama dengan Hasil 10 pengurangannya X1. ditambahin 7 kan? Kita tadi perjanjian awalnya X1 ditambah X2 itu harus sama dengan 1 ya. Nah, ini eliminasi dan susi-susikan itu boleh pakai eliminasi, boleh pakai substitusi. Nanti ke jawab ya X1-nya berapa, X2-nya berapa. Ini dari ini persamaan 1. Ini persamaan 1 nih, ini persamaan 2. Disubstitusi atau dieliminasi nanti ketemu X1-nya berapa, X2-nya berapa. Nah. Sekarang kita ke yang baris. Di baris berarti persamaannya apa aja? Gimana di baris persamaannya? Min 3Y1. Ya, min 3Y1. 2Y2. 2 Tambah 7Y1. SY2. Tambah 7Y2. Sama dengan 7Y1. bolak-balik dekok. 2Y1. 2Y1. 2Y1 ditambah 1Y2. Hijau. Sederhanakan. 5Y1. 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 6Y2. 5Y1 sama dengan 6Y2. Ketahuan ya mana yang Core i3, mana yang Core i5 ya. Mana yang Pentium 4. Core 2 Duo. Mana yang dual core sama yang Core 2 Duo. Mediatek. Sama si DOS. Sama si DOS. Pentium 4 Bu saya mau. Kalau yang DOS belum ngeluarin jawaban salah aja udah yang benar kesebut sama yang lain gitu. Mau ngeluarin jawaban dan jawabannya salah. Udah terkoreksi. Lalu dari awal perjanjiannya adalah Y1 ditambah Y2 harus sama dengan 1. Pakai eliminasi substitusi, Y1-nya nanti ketemu dan Y2-nya juga ketemu. Lalu bisa didapat nilai permainannya. Itu dilanjutkan saja di rumah untuk eliminasi dan substitusinya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya gitu Bu. Ya gitu deh ya. Lebih ke harapan sih Bu. Lebih ke harapan bukan pertanyaan. Iya harapannya. Kalau UTS sama
UTS sama UAS soalnya kayak gini aja gitu Bu, cuma 4. Ya. Oh, mau 4 cenah UTS-nya? Ya, nanti. Ininya Bu, angka ininya Bu, angka ininya. Angka ini cuma 4 biji gitu kayak gini. Biar lebih menantang. Kalau ini 2 kali 2 nanti dikasihnya 4 kali 4. Enggak, Oh, kan itu aku bilang 4 Bu. gimana, Bu? Kan 4 itu 2 kali 2 Bu maksudnya. 2 kali 2 4. Jadi aku bilangnya 4. Soalnya ada 4 ya, terus beranak 4. Jangan. Ya udah satu aja Bu. Satu aja. Buat trijang aja khusus. Satu anaknya 2 udah Bu. Khusus ya. Program KB. Dipandangi lagi caranya. Dicari nilai akhirnya. Seperti biasa ditulis di buku, nanti dikumpulin. Nggak harus ngejelasin lagi eliminasi substitusi ya kan, udah bisa ya. Oke. Ham ngerti nggak? Bisa. Fajri ngerti. Diam Pentium. Apa kamu Korto Duo? Udah sih hari ini cuman sampai 2 kali 2. 2 kali N-nya 2 minggu lagi. Seperti biasa minggu depan lanjutin lagi diskusi 2 kali N-nya. Kita ketemu lagi di Zoom meeting 2 minggu lagi. Kalau tidak ada yang ditanyakan, hari ini udah pertemuannya sampai sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan lagi. Nanti untuk matriks yang 2 kali N. Juga pesanan Rijal Fahrudin. Mushroom mau yang 4 kali 4 tadi. Master. Enggak Bu, kan 4 teh 2 kali 2 Bu, kayak gini maksudnya teh Bu gitu Bu. I'm proud of 4 angkanya. Jadi sedih banget itu. 4 angka loh Bu, bukan 4 digit. Nanti tiba-tiba ya ada 4 angka tapi ribuan semua. Makin usih. Ya udah, hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Bukan maksud untuk untuk mengejek gitu ya, enggak. Hanya memojokkan saja. Oh, enggak ketang. Oke, kita tutup perkuliahan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan doa akhir majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma. Asyhadu an la ilaha illa anta. Sampai ketemu lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa melalui WA, bisa grup, bisa wapri, bisa email, bisa lewat ikatan batin kalau nyampe ya. Telepati Bu. Telepati boleh. Sampai di sini dulu. Ada chat.
dari Fajri katanya. Astagfirullahaladzim. Ah, Salah, Bu. Fajri mau ngapain? Fajri. Gak boleh gitu, Jeri. Akor, kamu mau ngapain tuh Istighfar, Akor? Fajri, istighfar. Jangan-jangan. Ini kasar. Jangan-jangan. Kau menolak cintaku. Mau ngambil kalkulus jadi. Oh iya, udah ambil Ambil kalkulus fisika. bukan ya? Sama fisika, iya, sama Pak Isan ya, sama Pak Dwi. Gimana Jeri Iya. kesan-kesannya Jeri? Ambil kalkulus. Untung lain Pak Adi. Ah, mantap. Dosennya baik ya Jeri ya? Oke, waktunya screenshotan. Nah, kita yuk. Nah, yang mau nampang, yang mau mejeng bisa dibuka videonya. Kalau yang enggak juga nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Fajri. Aku yang aku mau, Bu. Bahan stiker, Iya, bahan gelap stiker. kok. Gelap. Iya. Fajri Iya, on. gelap. Up. Di sininya mendung soalnya, Bu. Bahan stiker. Hati-hati bahan stiker. Oke, udah ya. 1, 2, 3. Tekrik. Oh, Rofi nggak bawa ini ponakanin. Udah sampai sini dulu. Sampai ketemu lagi. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak. Ya, jaga jarak, jangan deket-deket ya, karena dia nggak suka. Mulai. Elit banget. Oke, ya udah. Jadi coffee break, Jeri. Coffee break. Semoga tetap semangat. Kalau nggak semangat ya disemangatin. Siap, Bu. Kalau ada yang nyemangatin itu juga. Ya minta orang buat nyemangat. Semangat sama orang tua. Iya, sama itu, Pak. Ya, sama itu aja. Oke, udah, kalau mau ngobrol boleh dilanjutin di sini. Nggak ngobrol juga nggak Ya, apa-apa. Bu. Udahan. Wassalamualaikum. Dadah, makasih, Bu. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Iya, Bu.